A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi mata kuliah teknik penulisan ilmiah, dan bahasan pada kali ini terkait dengan pembuatan dan pengaturan bab dan subbab untuk penulisan karya tulis ilmiah. Dalam hal ini contohnya adalah skripsi. Adapun lebih detail nanti kita akan bahas terkait dengan pengaturan format, pengaturan dan menampilkan nomor halaman, bab dan subbab. Mari rekan-rekan kita mulai. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya sudah mencoba untuk menampilkan sebuah kerangka penulisan. Jadi di dalam suatu skripsi misalnya itu biasanya ada kerangka penulisan, dan setiap universitas biasanya berbeda-beda. Nah, ini hanya sebagai contoh, misalnya kerangka penulisan ini terdiri mulai dari halaman cover atau judul, kedua terkait dengan lembar pengesahan, lembar keaslian penelitian, abstrak yang bahasa Indonesianya, abstrak yang bahasa Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, dan bab 1 ini, pendahuluan ini ada subbabnya, yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah, terus maksud dan tujuan. Dan maksud dan tujuan ini punya subbab juga, dan subbabnya ini adalah ada 1.3.1 maksud penelitian dan tujuan penelitian. Dan selanjutnya untuk bab 2 ada kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, di mana ada subbabnya yaitu 2.1 kajian pustaka, kerangka penelitian dan seterusnya. Bab 3 pun sama, terdiri objek atau subjek dan metode penelitian, terdiri dari subbab dan sub-subbab. Sampai di sini misalnya alat analisis, dia ada lagi subbabnya. Ada transformasi data, uji kualitas data, uji statistik, dan uji hipotesis misalnya. Bab 4 hasil dan penelitian. Bab 4 terdiri hasil dan pembahasan. Bab 5 terkait dengan kesimpulan dasaran. Bab 5 ini terdiri dari kesimpulan, subbabnya kesimpulan dan subbab saran. Di sini ada daftar pustaka, glosari, dan lampiran-lampiran. Nah, ini untuk mengatur bab dan subbab seperti yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Ini harus diubah dulu headingnya, ya. Kalau bab 1 berarti atau babnya kita masukkan heading 1. Kalau yang subbabnya heading 2, di sini ada sub-subbabnya heading 3, dan seterusnya sampai beberapa sub-subbabnya. Nah, contohnya ini kita akan buatkan dulu subbabnya. Ini kita hapus saja dulu. Yang ini adalah karena ini dianggap bab, maka kita jadikan menjadi heading 1. Jangan lupa untuk heading 1 kita modifikasi, biasanya pakai Times New Roman. Ini misalnya 14, warnanya warna hitam, diberi di bold, ditebalkan, dan biasanya rata tengah.
Nah, ini rekan-rekan sudah semua ya. Nah, untuk melihat apakah ini sudah ada headingnya atau tidak, dan untuk melihat susunan struktur daripada bab dan subbab ini, kita bisa lihat di sini pakai view, terus navigation panelnya dicentang. Nah, sehingga akan kelihatan. Nah, ini berarti subbab ini bab ini adalah heading 1 ya. Berarti yang lain belum memakai styling headingnya. Nah, selanjutnya untuk bab 2 berarti kita bisa mengkopinya saja. Ini di sini, klik di sini dulu, terus format painter. Ini nah, ini kan sudah ada ya pendahuluan ini. Oke. Hanya karena ini bab 1, bab 2 ini numberingnya pakai ini, berarti kita coba di sini pakai numberingnya yang sini, bab. Nah, untuk bisa otomatis ya. Ini matikan. Sama untuk bab 2 juga, kita tinggal copy saja. Bab 3, tadi ada bab 3 ya, sini bab 3. Yang ini hapus. Bab 4 juga hapus. Nah, selanjutnya bab 5. Yang ini heading 1. Oke. Selanjutnya biasanya bab ini harus ada di bawah. Nah, untuk kalau kita enter saja, nah ini enter saja, ini akan ada 2 ya. Nah, bagaimana caranya biar ada bab 2 ini di atas dan kata-katanya atau judul bab 2 ini di bawah, tapi ininya masih satu baris? Maka kita ulangi lagi, kita pijit shift, terus dipijit dan enter sekali. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat bahwa bab 2 ada di baris atas dan kajian ada di baris bawah, tapi di sini masih satu baris ya. Sama untuk bab 1 juga ya. Tekan shift enter. Tekan ini bab 3, tekan shift enter. Tekan shift enter, tekan shift enter. Nah, seperti ini. Kalau dirasa tidak rata kiri kanan atau ini harusnya center kan, maka ini kita bisa perbaiki ininya di drag, dipijit terus digeser. Yang atas pun sama, digeser, dipijit terus, mouse yang kiri terus dipijit dan di drag sampai rata-rata tengah lah. Biar sama yang lain, tinggal format painter lagi, format painter ya. Ini untuk babnya. Jadi sudah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sudah menggunakan heading. Kita lanjutkan rekan-rekan. Nah, tadi heading 1-nya sudah ya. Sekarang kita coba untuk subbabnya, yaitu subbab memakai heading 2 ya. Ini misalnya latar belakang,
identifikasi masalah. Maksud ini adalah subbab dari bab 1, maka ini kita buat subbabnya heading 2. Nah, untuk format hurufnya kita klik kanan, ada modify ya. Di sini dipilih yang hitam, di bold ya, atau ditebalkan, dan hurufnya Times New Roman pilih. Oke, seperti ini ya. Nah, ini pun sama, kita untuk numberingnya klik di sini karena aturannya memakai 1.1 ini, maka kita coba headingnya pakai ini ya. Nah, yang ini berarti oke. Jadi kita 1.1 pakai enter saja. Sorry, 1.1 pakai spasi ya, spasi. Nah, lihat di sini, dan lihat di sini ininya sudah 1.1, artinya bahwa ini sudah sesuai ya. 1.1 ini adalah numbering. Untuk yang ini dihapus dulu, bisa enter, atau ini format painter di sini. Nah, dikopikan sehingga ini pun sama untuk 1.4 ya. Ini klik di sini, terus forward painter, dan seterusnya untuk yang lainnya. Nah, ini juga sudah bisa dilihat bahwa babnya adalah pendahuluan, bab 1 pendahuluan, dan subbabnya 1.1 adalah latar belakang penelitian. Subbab selanjutnya adalah 1.2, itu identifikasi masalah dan sampai ke penggunaan penelitian. Nah, ternyata kita ada lagi subbab dari maksud dan tujuan, yaitu maksud penelitian dan judul tujuan penelitian. Nah, ini berarti memakai heading 3 ya, karena ini udah yang bab 1 ini heading 1, bab 2 subbab latar belakang ini heading 2, dan ini merupakan subbab lagi dari maksud dan tujuan, berarti headingnya adalah heading 3. Kita klik 3, pun klik kanan, terus modify, ini dibuat Times New Roman. Nah, ini terus kita klik di sini ya. Jadi klik untuk numbering, tinggal diklik saja. Nah, ini udah. Jadi kalau misalnya nanti ada nambah, dan 1.3 ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang bab 2 nya, yaitu 2.1. Ini juga sama, memakai heading 2. Heading 2. Kita ketikkan 2.2 terus spasi. Nah, otomatis kita sudah headingnya.
ininya udah, numberingnya udah ada. Selanjutnya untuk yang kedua pun sama, kita tinggal format painter saja. Oke, ini format painter untuk hipotesis. Sorry. Nah, selanjutnya untuk subbab dari kerangka penelitian, ini adalah penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, paradigma penelitian. Ini adalah heading 3. Terusnya kita numbering. Nah, ini seperti ini. Nah, cirinya heading dan numbering ini udah jalan. Ini adalah di navigasi di sini ya. Nih. Bab 1 misalnya pendahuluan, ini agak menjerok ke dalam, yang latar belakang 1.1, dan ini maksud dan tujuan. Ada subbabnya lagi, menjerok ke dalam lagi adalah maksud dan tujuan di sini. Pun sama untuk bab 2, ada kajian penelitian, ada kerangka penelitian di sini. Subbabnya 2.2.1 penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, paradigma penelitian, dan hipotesis. Nah, kita lihat kalau yang untuk bab 3-nya kita belum ada kelihatan subbabnya di sini ya. Subbabnya di sini belum kelihatan karena ini belum memakai heading. Ini sama ya, saya headingnya, berarti ini heading yang kedua. Oke, ini heading yang ketiga. Dan ini karena ada subbab lagi untuk alat analisis, ini berarti setelah 3 adalah heading 4. Nah, kita klik kanan, modify lagi. Ini time Roman juga, ini 12. Nah. Dilihat, ini 2.2-nya belum otomatis. Kita otomatiskan ya. 3.1 titik spasi. Lalu numbering. Ini bisa juga di blok dulu, terus ini pilihnya yang ini, sehingga nanti ini menjadi titik 3.1 titik spasi. Nah, ini sudah kelihatan sini, dan yang lain bisa mengikutinya saja. Tiga titik 2.1 titik spasi.
Ini bisa di forward, ini format painter ya sama, ini dihapus. Berarti ini sudah otomatis ya. Ini untuk sebab lagi titik 1 titik spasi ya. Forward painter yang lain sama ya. Oke. Nah, supaya tidak kelihatan rancu dan ini ada kelihatan subbabnya gitu kan, ini bisa saja Anda geser-geser. Ini klik terus, geser ke sini. Terus yang subbab juga bisa digeser lagi ke sini. Nah, biar kelihatan bab dan subbabnya. Untuk bab 4 pun sama, ini headingnya heading 1, titik 1 spasi format. Yang ini ada 3 berarti. Tiga. Ini kita otomatiskan, berarti 4.1.1 titik spasi numbering. Titik 1.1 titik. Oke. Ini pun sama, format painter ini. Oke. Dan untuk bab 5-nya sama ya. Subbab berarti. Oke. Kita simpan. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah kita akan coba mulai untuk bagaimana membuat penomoran.
Pertama-tama kita penomoran, insert, menu insert, terus page number, terus button, dan pilih yang bawah. Oke, ada ya semua. Nah, biasanya kalau di skripsi itu ada perbedaan tiap section. Jadi kalau misalnya tiap bab, pas bab awal nomornya di bawah, tapi halaman berikutnya ada di atasnya. Nah, untuk itu dirubah dulu, different page setup, dicentang. Oke, ini kita insert lagi bottom. Nah, sini ya. Artinya kalau misalnya ini ada bab 1, ini kan nanti akan ada panjang ya teksnya. Misalnya saya enter saja. Nah, ini harusnya bab 1 yang ke lanjutnya adalah penomorannya ada di sini ya. Nah, kita lihat. Jadi yang nomor 2 tidak ada, tapi adanya di atas sini. Klik atas, top, pilih yang pojok kanan atas. Nah, seperti ini, 1, 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk tiap bab itu sectionnya harus berbeda, makanya kita buat section berbeda. Diklik di sini di layout, setup, ini pilih this point forward, enter ya. Oke, bab 2 pun sama, ini harus beda section, makanya layout, ini juga sama. Bab 4 untuk bab 5 bulan, dan untuk daftar pustaka juga sama ya. Jadi semuanya pakai this point forward. Oke, ini kita sudah penomoran ya. Penomorannya sudah. Nah, ini pun sama ya. Nanti ini satu lembar koper, satu lembar pengesahan, satu lembar keabsahan, satu lembar itu di sectionnya dirubah ya. Kita lihat dulu. Nah, sebelum itu karena
sebelum bab 1 biasanya penomorannya beda ya, penomorannya bukan 1-2 tapi menggunakan huruf I, maka ini harus dirubah menjadi huruf I. Tapi supaya ini yang huruf I dan di bawah tidak mengikutinya, maka ini harus di stop dulu ya. Caranya bagaimana? Diklik 2 kali nomornya, nanti ini ada di desain ada link to previous ya. Apakah berhubungan dengan yang sebelumnya atau tidak ya? Berarti tidak kan? Nah, ini bab 1 berarti mulai dari 1 lagi. Ini bukan 2. Dari number, format, start dari 1. Ini dari 1, oke. Nah, yang ini pakai format juga, dan ini dirubah menjadi I. Oke. Jadi kalau misalnya ini dirubah per satu lembar, kita layout di sini. Oke. Semua dibuat satu halaman. Nih, bisa kita lihat kalau kita perkecil, halamannya udah seperti ini ya. Semua beda semua. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, demikianlah pertemuan pada kali ini. Kita tadi sudah membahas terkait pembuatan dan pengaturan bab dan subbab, terus juga bagaimana cara penomorannya. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan coba untuk bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.